Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kita akan kembali membahas soal-soal persiapan masuk di SMA Plus Yasop. Mudah-mudahan ini bisa membantu diri kami nantinya di ujian ya. Nah, ini adalah soal asli yang merupakan soal asli SMA Plus Yasop. Semoga nantinya soal-soal ini bisa membantu diri kami semua di ujian ya. Nah, bagi dari kami yang menonton video ini, jangan lupa subscribe channel YouTube Ruang Para Bintang dan dukung terus channel ini. Saya doakan semoga kalian nanti bisa lulus sesuai dengan apa yang kalian usahakan selama ini ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, adik-adik. Ya, lihat di sini. Jika XY sama dengan, artinya X kali Y ya. Jika XY sama dengan 3, kemudian X pangkat minus 1 dikurang Y pangkat minus 1 adalah min 1/6. Maka nilai dari X pangkat minus 3 dikurang Y pangkat minus 3. Nah, baik, kita akan coba jawab ya. Nah, di sini XY-nya adalah 3. Nah, sedangkan X pangkat minus 1 dikurang Y pangkat minus 1 kan katanya min 1/6 ya. Ini kan sama dengan apa? 1/X dikurang 1/Y itu adalah min 1/6. Kalau dikali silang berarti apa? Y kurang X per XY itu adalah min 1/6. Nah, tadi kan ini 3 gitu ya. Berarti Y kurang X itu dibagi 3 sama dengan min 1/6. Sehingga Y kurang X dapatlah berarti jadi min 1/2 gitu ya. Oke, atau boleh kita buat jadinya kan bisa ini jadi X kurang Y sama dengan 1/2. Tuh. Nah, kemudian pertanyaannya apa? X pangkat minus 3 dikurangi dengan Y pangkat minus 3. Berarti sama aja, ini jadi 1/X pangkat 3 dikurang 1/Y pangkat 3. Sama dengan Y pangkat 3 kurang X pangkat 3 per XY pangkat 3. Nah, itu dia. Ini sama dengan min X pangkat 3 kurang Y pangkat 3 kan. Nah, itu dia per XY pangkat 3. Nah, berarti di sini X pangkat 3 kurang Y pangkat 3 kan rumusnya adalah X kurang Y kali X kuadrat. Nah, ini berarti X kuadrat ditambah dengan XY, kemudian ditambahkan dengan Y kuadrat gitu ya. Nah, X pangkat 3 oke, X kuadrat Y gitu kan. Nah, kemudian nanti X kuadrat baru min Y pangkat 3. Nah, jadi dari sini kita lihat X kurang Y ya kan. X kurang Y tadi kan sudah ada di sini. Nah, sedangkan ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, dari mana kita temukan itu kan gitu. Nah, kita lihat dulu X kuadrat yang ditanya ya, kita buat. Berarti X kurang Y kan tadi setengah. Kalau kita kuadratkan X kurang Y kuadrat berarti jadi setengah pangkat 2 dong. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat dikurang jadinya apa? 2XY kan sama dengan 1/4 gitu. Jadinya berarti X kuadrat tambah Y kuadrat itu berarti 1/4 plus 2XY gitu. Nah, jadi kita substitusi kemari. Berarti X kurang Y kan setengah gitu. Kali ini jadinya 1/4 ya. Plus 2XY. Baru plus XY gitu. Berarti 1/2 kali 1/4 tambah 3 kali XY. Berarti 1/2 kali 1/4 tambah 3 kali XY-nya berarti berapa? XY tadi kan 3 gitu ya. Berarti 3. Jadi setengah kali 1/4 tambah 9 gitu. Nah, berarti ini 1/2 kali 1/4 ini kan 36. Berarti 37/4. Atau 37/8. Gitu ya. Nah, inilah kita buat jadinya gini. Min 37/8 per sekitar 3 pangkat 3. Berarti 27 gitu. Berarti min 37/8 kali 27. Min 37 per 8 kali 27 berarti 6. 8 kali 2 16 berarti 216.
Berarti jawabannya adalah min 37 per 216. Jawabannya adalah B ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal yang berikutnya ya. Jika K per 10 pangkat 999 kurang 1 sama dengan 1, maka banyaknya angka 9 pada bilangan K adalah 0, 1, 999 dan 1000. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, untuk soal ini kan berarti kita coba jawab ya. Nah, ini dia. Nah, K per 10 pangkat 999 dikurang 1 sama dengan 1. Berarti kan supaya dia bernilai 1, berarti jelas adalah 10 pangkat 999 kurang 1 ini adalah K. Karena K dibagi K berarti nilai 1 kan. Jadi berarti K-nya ini adalah 10 pangkat 999 dikurang 1. Nah, misalnya kalau kita ambil di sini dari mulai yang paling kecil lah dulu, ya kan? Kalau misalnya 10 pangkat 1 dikurang 1, maka di sini angka 9-nya ini kan 9. Berarti angka 9 di sini kan 1 aja. Ya kan? Nah, kalau 10 pangkat 2 dikurang 1, berarti kan hasilnya 99 karena 100 dikurang 1. Berarti angka 9-nya ada 2. Kalau 10 pangkat 3 dikurang 1 kan berarti 999. Nah, berarti ada 3. Nah, kalau 10 pangkat 4 berarti kan jadinya 9.999 ya. Berarti 4. Nah, kesimpulannya sebenarnya gampang ya kan. 10 pangkat 999 dikurang 1 berarti lihat aja dari pangkatnya ini ya kan. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Jadi kalau ini ya 999 kan gitu. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal yang berikutnya ya. Nah, nilai dari A pangkat 4 dikurang 1/4 A pangkat 4 jika A kurang 1/4 A-nya adalah 3 gitu ya. Nah, jadi kita coba selesaikan. Di sini yang diketahui adalah A kurang 1/4 A itu adalah 3. Nah, jadi kalau kita lihat di sini pertanyaannya kan A pangkat 4 dikurang 1/4 A pangkat 4. Nah, ini sama dengan A kuadrat dikurang 1/4 A kuadrat kali A pangkat 2 plus 1/4 A pangkat 2. Nah, itu sama gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini kan harus kita cari. Jadi A kurang 1/4 A coba kita kuadratkan di kiri juga kita kuadratkan. Jadinya A kuadrat gitu. Kemudian 2 kali A kali 1/4 A kan jadinya kurang 2. Baru plus 1/4 A kuadrat. Itu sama dengan 9. Sehingga A kuadrat plus 1/4 A kuadrat itu jadinya 11. Nah, kemudian kita lihat lagi. Kalau A misalnya kita buat A ditambah 1/4 A gitu ya. Jadinya A ditambahkan dengan 1/4 A misalnya. Kalau kita buat di sini jadinya berarti ini kita buatkan kalau kita kuadratkan ini jadinya apa? A kuadrat itu ya tambah ya 2 kali 1/4 kali A kali 1/4 kan 2 kan tambah 1/4 A kuadrat gitu. Nah, di sini A kuadrat plus 1/4 A kuadrat plus 2. Nah, ini tadi kan udah kita hitung di sini. Berarti 11 tambah 2 gitu ya. Sehingga A tambah 1/4 A kuadrat tadi jadinya 13. Jadi A tambah 1/4 A berarti akar 13 gitu. Nah, jadi kita tinggal menyesuaikan ke sini. Ke ini tadi. Ya kan? Sorry, ini jadinya
Nah, jadinya kalau kita perhatikan ini berarti pertanyaannya kan A kuadrat kurang 1/A kuadrat. Nah, ini kan udah ada tadi. Jadi kita coba arahkan kemari aja ya. Nah, berarti A pangkat 4 dikurang 1/A pangkat 4 jadinya A kuadrat, sorry ya. A kuadrat plus 1/A kuadrat, ya kan? Kali A kuadrat dikurang 1/A kuadrat. Nah, ini hasilnya ini kan tadi ini 11 gitu kan. Nah, ini harus difaktorkan lagi jadinya A tambah 1/A kali A kurang 1/A. Jadi 11 A tambah 1/A kan ini tadi akar 13. Sedangkan A kurang 1/A itulah yang 3 tadi ini. Jadi 11 kali 3 berarti 33 akar 13. Maka jawabannya adalah D ya. Oke, seperti itu mudah-mudahan bisa dipahami. Semangat selalu ya. Oke, sekarang kita lihat di soal berikutnya ya. Nah, pertanyaannya adalah hasil dari 2 tambah 4 kurang 6 tambah 8 kurang 10 tambah titik-titik gitulah. Hasilnya K. Yang ditanyakan angka satuan dari K gitu ya. Oke, baik, kita akan coba jawab. Nah, 2 plus 4 kurang 6 plus 8 kurang 10 plus titik-titik sampai nanti ini mungkin sekitar sampai 2018 kira-kira gitu ya. Sini sampai 2020 nih. Jadi kalau kita totalkan sebenarnya ini banyaknya, anggap aja positif gitu ya. 2, 4 jadi bilang genap gitu. Jadi artinya ini 2 sampai 2020 itu banyaknya kita misalkan positif ya. UN kan 2020 gitulah. Kita anggap positif ya. Jadi berarti A-nya 2. Berarti A plus N kurang 1 kali B ya kan. Nah, berarti ini jadinya 2 plus N kurang 1 kali 2 2020. Jadi 2 kali N kurang 1 berarti 2018 ya. Jadi N kurang 1 kan jadinya 2000 berarti sekitar 1009. Nah, berarti N-nya 1010 dari mulai 2 sampai 2020. Nah, kalau ini yang kita perhatikan kan 4 ke 6, 4 kurang 6 minus 2 gitu kan. 4 kurang 6 baru 8 kurang 10 baru 12 dikurang 14. Nah, ini kan minus 2 minus 2 minus 2 gitu. Jadi artinya kalau kita hitung ini sampai dengan 2018 dong tentunya kan. Nah, berarti sekitar berapa itu? Kalau 4 gitu kan, berarti kita kurangilah dari sini. Kalau ini aja sudah 1010 gitu. Nah, berarti otomatis dikurangi 2 bilangan ini kan, yang awal sama yang akhir itu berarti 1008 ya. 1008 bilangan. Nah, berarti dari sini kita lihat ya kan 1008 bilangan. Oke. 1008 bilangan. Maka otomatis 1008 kita bagi 2 aja. Karena setiap kelompok itu kan ada 4 kurang 6 gitu. Berarti sekitar ini 504. Kita kalikan aja minus 2 gitu. Karena kan selisihnya tadi minus 2. Berarti di sekitar 504 ini. 504. Nah, berarti ini sekitar minus 1008. Jadi kalau kita total mulai dari 2 plus ini jadinya minus 1008 lah. Plus 2002 ya. 2020 gitu. Maka hasilnya ini kan 2020 dikurang 1008. Itulah K. Jadi K-nya berarti dari sini 2022. Jadinya 4 kan satuannya. Kalau kita lihat di sini berarti hasilnya ini 4 1 berarti 1. Jadi sini sekitar 1014 gitu. Maka satuannya jelas 4 gitu ya. Maka di sini adalah C, seperti itu. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya ya. Diketahui barisan aritmatika barisan bilangan 25, 10, 17 ya. Bilangan ke-49 dari barisan tersebut adalah 98, 99, 2401, 2402. Nah, jadi kita lihat di sini, kita perhatikan pola bilangannya 25, 10, 17.
Nah ternyata polanya ini merupakan ini kan 3, ini 5, ini 7 gitu. Berarti nanti di sini sekitar 9, berarti tambah 9 berarti 26. Jadi ini adalah pola barisan bertingkat ya, tapi aritmatik ya, aritmatika bertingkat. Nah jadi kita ingat rumusnya UN itu kan apa? AN kuadrat plus BN plus C gitu, itu dia rumusnya. Berarti harus tahu kita berapa A, berapa B, berapa C. Nah jadi gini, caranya supaya lebih mudah 25, 10, 17 ya kan, dan seterusnya. Ini kan plus 3, ini plus 5, plus 7. Nah ini plus 2, ini baru plus 2. Jadi sederhananya sebenarnya gini. Dari sini kita peroleh, inilah yang nanti kita buat gini. 2A itu sama dengan angka 2-nya ini. Maka A-nya adalah 1. Nah untuk 3-nya ini itulah dia 3A ditambah B. Itulah sama dengan 3. Nah A-nya kan 1, berarti 3 kali 1 plus B sama dengan 3. Berarti B-nya berapa? 0 gitu. Kemudian A tambah B tambah C itulah ini. 2. Kalau A-nya 1 tambah B-nya 0, C di sini 2. Berarti C-nya berapa? 1. Sehingga UN itu kan tadi AN kuadrat. Berarti jadi N kuadrat 1. Berarti 1 N-nya kan berarti N kuadrat plus BN-nya kan 0. Berarti 0 kali N gitu. Tambahkan dengan C-nya 1. Sehingga ini jadi N kuadrat plus 1. Itulah rumus UN. Pertanyaannya kan 49. Jadi ini U49. 49 kuadrat plus 1. Nah 49 kali 49 itu sekitar 2401 plus lah 1. Jadi 2402. Maka jawabannya adalah D. Oke, seperti itu adik-adik. Mudah-mudahan bisa tetap dukung terus channel-channel YouTube, channel-channel yang membahas tentang konten-konten pendidikan, dan khususnya channel YouTube Ruang Para Bintang. Jangan lupa subscribe adik-adik ya. Mudah-mudahan bisa berhasil. Saya doakan sukses selalu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, part yang ketiga. Salam para bintang.